warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ratnawati Nur, calon guru penggerak Angkatan 9 dari UPT SDN nomor 138 Impres Manggulak B, Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya, Ibu Hasmina, wali kelas 6, akan melakukan praktek supervisi akademik pra-observasi. Berikut adalah kegiatan pra-observasi yang akan saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Hasmina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu Hasmina, boleh saya menyita waktu Ibu sebentar? Ibu lagi sibuk ya? Ya, Bu Ratna, kebetulan saya tidak sibuk. Baik, Bu. Saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Hasmina kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Ibu Hasmina dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi kita akan mengobrol santai. Dari kegiatan ini kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Hasmina dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu Hasmina, dari obrolan kita ini apa yang Ibu harapkan? Dari kegiatan ini saya berharap dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Baik, Bu. Semoga saya dapat membantu ya, Bu. Kalau boleh saya tahu, besok Ibu akan memberikan materi apa? Materi tentang bumiku di tema 8. Oh iya. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari materi tersebut? Tujuan itu melalui kegiatan mengamati peta, siswa mampu mengemukakan dasar perbedaan waktu di dunia dengan benar. Kemudian, setelah kegiatan membaca dan menganalisis peta waktu, siswa mampu menyimpulkan hubungan perbedaan waktu dengan kegiatan yang dilakukan di suatu wilayah di Indonesia dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Kemudian yang ketiga, setelah membaca teks eksplanasi, siswa mampu menjelaskan pengaruh rotasi bumi pada perbedaan waktu dengan benar di bumi. Kemudian yang keempat, setelah kegiatan membaca, siswa mempresentasikan pengaruh rotasi terhadap perbedaan waktu dengan bahasa yang santun. Kemudian yang kelima, setelah kegiatan membaca cerita, siswa mampu menjelaskan makna saling ketergantungan dengan benar. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah setelah kegiatan berdiskusi, siswa mampu menyajikan contoh saling ketergantungan yang pernah ia alami dengan benar. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, apa saja persiapan yang sudah Ibu siapkan? Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, media pembelajaran, dan lembar evaluasi. Oke, sudah lengkap sekali ya, Bu, perangkat pembelajaran yang Ibu siapkan. Nah, terkait dengan hal tersebut, kira-kira apa kesulitan atau hambatan yang Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran besok? Dalam kelas itu kemampuan siswa berbeda-beda. Ada yang gampang sekali menangkap materi pembelajaran, ada juga yang sulit menangkap materi tersebut. Dengan itu, apakah strategi yang Ibu akan lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut? Saya akan menggunakan teknik yang beragam dalam pembelajaran, memfasilitasi kebutuhan belajar mereka. Ya. Berarti Ibu Hasmina sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya, Bu. Bagus sekali. Dari sini
sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu. Nah, dari persiapan Ibu, apakah masih ada yang kurang? Media pembelajaran yang saya buat itu masih dalam proses. Untuk menyelesaikan media pembelajarannya Ibu, bantuan dari siapa yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan bantuan dari rekan-rekan guru yang bisa mungkin membantu saya. Insya Allah saya bisa membantu dan saya siap membantu. Terima kasih sebelumnya. Nah, Bu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan ini? Yang saya ingin kembangkan adalah kemampuan intelektualnya, kemampuan emosionalnya, dan kegiatan pembelajarannya. Dari penjelasan Ibu, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian. Nah, strategi apa yang Ibu akan lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Saya menyiapkan pembelajaran lebih lengkap, tentunya RPP yang lebih lengkap, yang memuat pembelajaran yang berdiferensiasi, dan PSE, media pembelajaran yang tentunya menarik dan menyenangkan. Bagus sekali Bu, insya Allah saya bisa membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti, dan kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang apa yang belum dan yang sudah terlaksana, rencana pengembangan dari Bu Asmina. Iya, amin, amin. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan coaching supervisi akademik di tahap pra observasi bersama rekan saya Ibu Asmina. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, ya seperti biasa, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir ya? Ada. Siapa-siapa saja itu? Ya. Nur Amina, siapa lagi? Winda, siapa lagi? Aldi. Iya. Berarti ada beberapa orang temannya yang tidak hadir. Ya, alhamdulillah yang hadir ini bisa mengikuti pelajaran kita dengan baik. Sebelum kita memulai pelajaran, bagusnya kita melakukan kegiatan ringan dulu yang bisa menyenangkan hati kita. Semua bisa berdiri dulu. Ya, ini untuk supaya pikiran kita fokus. Kalau saya katakan tepuk satu, tepuk satu. Kalau saya katakan tepuk dua, tepuk dua. Kalau saya katakan satu, tidak usah bertepuk. Ingat ya, kalau saya katakan satu, tidak usah bertepuk. Nanti bertepuk kalau ada satu, tepuk ya. Mulai kita coba dulu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk. Berarti masih ada yang belum konsentrasi. Kita konsentrasi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk. Berarti masih ada yang belum konsentrasi. Kita akan ulangi sampai semua berkonsentrasi. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk. Masih ada. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk. Alhamdulillah. Berarti kita sudah fokus. Silakan duduk. Terima kasih. Ya. Nah, pagi ini akan kembali kita lanjutkan pelajaran kemarin. Kalau pelajaran kemarin tentang apa tuh? Iya. Kita menyinggung kemarin tentang siang dan malam. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu akan menyampaikan apa-apa saja yang akan kita lakukan
yang terdapat dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertama adalah mengemukakan rotasi bumi. Jadi pengaruh rotasi bumi pada perbedaan waktu. Jadi di sini kita berbicara tentang rotasi bumi. Kemudian tujuan kedua adalah hubungan perbedaan waktu dengan kegiatan atau aktivitas keseharian kita. Nah, dua tujuan itu akan kita lakukan sebentar dalam berbagai kegiatan. Apa saja kegiatan kita untuk mencapai dua tujuan tersebut? Di antaranya, dengarkan baik-baik anak-anakku supaya kita siap dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Kegiatan pertama adalah dengan melakukan percobaan atau demonstrasi. Tapi jangan takut. Demonstrasi yang kita lakukan ini sifatnya sederhana dan hanya di dalam ruangan ini melibatkan benda-benda yang ada di sekitar kita ataupun tubuh kita sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan mendiskusikan hasil demonstrasi. Ya, jadi anak-anakku sudah bisa tahu, oh kegiatan saya seperti ini, yang selanjutnya seperti ini. Setelah kalian bekerja sama di dalam kelompok untuk menjawab pertanyaan sehubungan dengan demonstrasi, maka kalian akan mempresentasikan setiap kelompok. Siap? Siap. Alhamdulillah. Semoga hari ini pembelajaran bagi kalian bisa dilaksanakan dengan menyenangkan. Ya, baik. Untuk kegiatan pertama, kita akan mempraktikkan bagaimana proses rotasi bumi seperti tujuan pembelajaran kita yang pertama. Mungkin ada anak-anakku yang siap dengan sukarela untuk memerankan peran yang akan saya berikan. Ada satu orang? Iya, bagus. Tepuk tangan untuk temannya. Silakan di sini. Iya. Nah, oh ya. Untuk kegiatan pertama kita, anak-anakku silakan perhatikan. Sipa ini kita ibaratkan dia adalah bumi. Kemudian saya akan menyorot dia dengan lampu senter. Kemudian sebentar, jadi mungkin bisa dipraktikkan dulu sebelum betul-betul di ini. Kalau saya sorot, ya pas ini, kemudian dia perlahan berputar kepalanya dengan badannya. Tapi kepalanya kita anggap dia sebagai bumi. Iya. Nah, kalau misalnya saya sorot seperti ini ya. Berarti seluruh kepalanya ini dianggap bumi. Seluruh permukaan Sipa ini yang menghadap, ini kita anggap matahari ya, yang menghadap ke matahari itu terkena sinar matahari. Kalau misalnya, coba berputar perlahan, iya. Apakah, ya sampai di situ dulu, apakah muka Sipa masih terkena matahari? Iya. Masih menghadap ke pintu. Ya. Nah, dengan demikian yang terkena matahari, sinar matahari adalah bagian belakang Sipa. Nah, percobaan ya silakan menghadap ke depan. Percobaan sederhana seperti inilah yang ada hubungannya dengan rotasi bumi. Tahukah kalian apa itu rotasi bumi? Apa itu rotasi bumi? Kemarin kan sudah kita singgung
sebagian tentang rotasi bumi. Apa tuh rotasi bumi? Rotasi bumi adalah, kita lihat tadi siapa? Perputaran bumi pada porosnya. Ya, jadi perputaran. Seperti ini, kita ambil tiruan bumi. Ini namanya globe atau bola dunia. Jadi sebentar kita akan mengulangi percobaan dengan menggunakan globe. Kalau ini tadi kita menggunakan percobaan sederhana dengan menggunakan temannya sebagai model. Iya, silakan Dodo. Terima kasih. Silakan. Iya. Nah, untuk kegiatan kita berikut, tapi sebelumnya saya mau tanya pada kalian dulu. Ada yang ingin menanyakan pelajaran kita yang telah Ibu sampaikan? Ada yang kurang jelas? Atau ada yang ingin diketahui dari kegiatan sederhana tadi? Nah, kalau tidak ada, Ibu yang akan bertanya. Temannya tadi sudah memperagakan tentang perputaran bumi pada porosnya. Nah, perputaran bumi pada porosnya tadi, bagian tubuh temannya yang terkena sinar matahari itu menandakan berarti bagian bumi tersebut mendapat sinar. Maka terjadilah siang. Jika dia berputar tadi, maka dia membelakangi matahari. Ya, kepala temannya tadi kita umpamakan sebagai bumi. Nah, jadi sebenarnya apakah yang bergerak, bumi atau matahari? Bumi. Jadi sebenarnya yang bergerak adalah bumi. Ya, baik. Untuk kegiatan kita selanjutnya, mungkin ada yang bisa memperagakan bagaimana globe atau tiruan bola dunia ini diperlihatkan untuk membuktikan adanya peristiwa rotasi bumi dan pengaruhnya. Pasti ada pengaruh dari rotasi bumi. Mudah-mudahan dengan kegiatan demonstrasi ini kita bisa memahami lagi tentang apa pengaruh dari rotasi bumi. Silakan ada yang bisa, mungkin dari perwakilan kelompok 2 orang saja. Ada yang bertugas memegang senter, ada yang bertugas memutar ini ya. Ya, silakan. Jadi perwakilan kelompok saja, ya. Ya, silakan. Oh ya, mungkin ada yang bertugas memegang globe. Karena ya, silakan. Mungkin Kafa ya, Kafa tadi angkat tangan. Ya. Jadi tugasnya pegang. Kemudian mana senter? Ya. Mana Kafa? Silakan. Ya. Dengarkan instruksi Ibu ya. Sebelumnya matikan dulu. Silahkan amati. Naila yang mengamati, ini yang memegang, kemudian ini ya senter yang dia pegang ini kita anggap sebagai matahari. Kemudian globe ini adalah temannya yang akan mengamati. Arahkan, ya enggak usah dihidupkan senternya dulu. Nah, pertanyaan saya, apakah bumi mendapat sinar matahari? Tidak. Mengapa? Karena mataharinya belum. Iya. Sekarang silahkan nyalakan senternya. Nah, kita anggap belahan bumi ini, anggaplah Indonesia. Sekarang sudah pukul 9.45 menit. Nah, Indonesia sekarang ini dalam keadaan terang atau siang. Nah,
perlahan silahkan diputar. Ya, putar. Ya. Iya. Nah, sekarang yang tadi terkena sinar matahari berputar ke sini. Apakah yang tadi terkena matahari sekarang masih terkena? Tidak. Itu berarti bagian tersebut mengalami malam. Karena tidak lagi. Betul. Silakan diputar kembali. Iya. Nah, perhatikan kalian terus putar. Perhatikan terus putar. Perhatikan perputaran bumi ini. Bumi ini berputar pada apanya ini? Pada poros. Ini poros atau sumbu. Jadi bumi juga memiliki sumbu sama dengan ini. Inilah sumbunya. Ada tembus sampai ke dalam ini. Jadi kita putar. Bumi itu berputar pada sumbunya. Ada yang pernah bermain gasing? Iya. Seperti itulah perputaran bumi. Dia berputar pada porosnya. Sehingga apa yang timbul dari perputaran bumi pada porosnya? Apa? Betul, siang dan malam. Nah, terjadinya siang dan malam. Kemudian, apa lagi yang muncul dari perputaran bumi pada porosnya? Terjadinya siang dan malam, kemudian apa lagi? Yang selama ini kita lihat matahari terbit dari timur dan terbenam barat. Apakah mataharinya yang bergerak? Tidak. Nah, tapi sebenarnya siapakah yang bergerak ini? Bumi lah yang bergerak. Tapi kita lihat seolah-olah matahari. Nah, peristiwa ini disebut dengan apa? Dengan gerak semu harian matahari. Tahu enggak apa itu gerak semu harian? Nah, saya ambilkan contoh. Kalau kita naik motor dibonceng, kita melihat sekeliling kita seolah-olah pohon yang kita lihat itulah yang bergerak. Tapi sebenarnya yang bergerak itu adalah kita dengan yang dibawa motor. Berarti gerak semu itu artinya seolah-olah kita yang bergerak. Dalam hal ini seolah-olah matahari lah yang, tapi sebenarnya yang bergerak adalah itulah yang disebut dengan gerak semu harian matahari. Iya, mudah-mudahan dengan percobaan ini kalian bisa memahami pelajaran kita. Ya, silakan dimatikan dan Ananda silakan duduk, simpan. Ya, tepuk tangan untuk teman-temannya yang sudah melakukan percobaan. Ada pertanyaan sehubungan dengan kegiatan kita tadi? Ada? Baik. Kalau tidak ada, Ibu akan bagikan lembar kegiatan sehubungan dengan kegiatan demonstrasi tadi dan gambarnya pun ada di sini. Ya. Silahkan Ananda dikerjakan secara berkelompok, baca dengan baik petunjuk pengisian. Silakan jawabannya didiskusikan bersama teman kelompoknya. Jangan lupa tulis anggota kelompok. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, silahkan ditanyakan.
Dijawab nomor 1 hingga 5. Silakan Ananda jawab. Kalau ada pertanyaan kurang jelas, bisa ditanyakan. Ya, jadi ini contoh percobaan yang telah kita lakukan tadi. Silakan Ananda jawab. Pertanyaan pertama, andaikan senter adalah matahari dan globe adalah bumi, kapan kita mengalami siang? Silakan Ananda jawab. Ya, ada yang selesai ya? Ya, mungkin di kelompok kalian saja bisa menjawab, kemudian kelompok lain bisa mendengarkan dengan baik jawaban temannya. Kalau ada yang tidak sesuai, silahkan angkat tangan dan memberikan tanggapan kepada jawaban temannya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Kapan kita mengalami siang? Silakan dengarkan baik-baik pertanyaan temannya, jawaban temannya. Silakan berdiri. Ya. Ya, jadi itu jawaban temannya. Jawaban ini kalian bisa terima atau ada jawaban lain? Ya? Ada punya jawaban lain, silakan. Ya, baik. Jadi pertanyaan ini, kapan kita mengalami siang? Iya. Iya, jadi ketika bumi? Ya, baik. Nah, pertanyaan berikut dari kelompok lain. Ada? Kelompok lain, bagian B. Ya, silakan berdiri. Iya, ketika bumi. Ada punya jawaban lain? Berarti jawabannya disetujui. Iya. Dan memang itu jawabannya. Kemudian bagian C, bagaimana posisi matahari selama pengamatan matahari tadi, selama pengamatan, apakah mataharinya ini ada pilihan jawaban diam atau bergerak? Posisi matahari iya. Kemudian bagaimana posisi bumi selama pengamatan? Baik, apakah semua jawabannya sama? Nah, pertanyaan nomor 2. Ada yang bisa menjawab? Nah, arah gerak bumi dibandingkan dengan arah jarum jam. Kalau arah gerak bumi dengan arah jarum jam itu berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Iya. Dia berlawanan. Gerak jarum jam dengan perputaran atau arah gerak bumi. Nah, apa yang dimaksud dengan rotasi bumi? Ada di pertanyaannya? Ya. Jawaban yang belum menjawab mana? Silakan. Iya, perputaran bumi pada proses. Kemudian berikut, ini kegiatan apa yang biasa dilakukan masyarakat di daerahmu ketika siang atau malam hari? Jadi dua
waktu yang berbeda. Kegiatan apa yang kita lakukan biasanya kalau siang hari? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan dulu kalau mau menjawab. Mungkin kelompok lain yang belum pernah menjawab, supaya temannya juga kebagian. Pada siang hari, kegiatan apa yang bisa kalian lakukan? Ya, silakan. Silakan berdiri. Ya, dengarkan temannya. Ya, kegiatan apa yang dilakukan di siang hari? Menjemur baju, ya tentunya ya di siang hari. Ada punya jawaban lain? Ada banyak kegiatan yang kita lakukan di siang hari. Ya, silakan. Beraktivitas lebih mudah. Mungkin bisa lebih perjelas kegiatan apa yang dilakukan. Dari kelompok ini, kegiatan apa yang kita lakukan? Sekarang ini kita melakukan apa? Nah, itu salah satu kegiatan yang belajar di sekolah ya. Kegiatan yang bisa kita lakukan di siang. Nah, selanjutnya kegiatan apa yang bisa dilakukan di malam hari? Kelompok ini ya yang belum, silakan. Kegiatan apa yang dilakukan pada malam hari? Tidur atau beristirahat. Iya. Jadi, apakah ada perbedaan kegiatan yang dilakukan di siang dan di malam hari? Ada. Jadi, perbedaan waktu, perbedaan siang dan malam menyebabkan juga terjadinya perbedaan atau pekerjaan. Ya, ada yang kalian ingin tanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu yang akan bertanya seputar pelajaran kita tadi. Apa yang kalian ketahui tentang gerak semu harian matahari? Gerak semu harian matahari. Tadi kan sudah disinggung ya, sudah dijelaskan. Ya. Gerak semu harian matahari. Apa itu gerak semu? Seolah-olah matahari yang bergerak, tetapi sesungguhnya yang bergerak adalah bumi. Betul. Baik. Selesai pekerjaan semua? Mungkin perwakilan kelompok silahkan dikumpulkan karena kalian tadi sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Silakan dikumpul perwakilan setiap kelompok dan satu kelompok saja, satu orang saja membawa kemarin. Iya, iya, kota kelasnya saja. Nah, kegiatan kita selanjutnya, ya silakan dikumpulkan. Nah, sudah tadi kita presentasikan jawabannya secara bergiliran. Ya. Sudah ya? Tidak ada lagi? Baik. Apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Apa yang dapat kita ambil kesimpulan? Tentang? Ya, rotasi bumi merupakan perputaran bumi pada porosnya. Kemudian gerak semu harian adalah matahari. Tapi sebenarnya betul. Kemudian adanya perbedaan aktivitas. Betul. Iya, jadi adanya perbedaan aktivitas pada siang dan malam hari. Baik. Itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku
senang dengan pelajaran tadi. Nah, semoga untuk pelajaran-pelajaran yang akan datang kalian bisa lebih bersemangat lagi. Nah, untuk kegiatan berikut kita masih akan pada pelajaran berikut ya, kita masih akan melanjutkan pelajaran tentang bumi, perputaran bumi. Apakah kalian masih ingin mempelajari pelajaran ini? Iya. Senangkah kalian mempelajari ini? Iya. Kita senang karena bumilah tempat kita tinggal beraktivitas. Maka sebaiknya kita mempelajari tentang bumi. Nah, mempelajari bumi sebagai ciptaan Allah akan melahirkan rasa syukur, betul. Akan melahirkan rasa syukur dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk rasa terima kasih kita, maka bumi yang Allah ciptakan untuk manusia sebaiknya kita pelajari. Dan apa dampak baik dari mempelajari keadaan bumi supaya bumi tetap kita lestarikan, dijaga ya, dijaga. Ya, baik, Ananda, untuk penilaian akhir, Ibu akan berikan pertanyaan. Silahkan dinaikkan kertasnya 1 lembar. Tulis Bu nama kalian masing-masing. Ya, silakan dilihat pertanyaan. Ya, silakan dilihat pertanyaan yang ada di layar untuk kalian jawab. Silakan. Ibu berikan waktu 10 menit untuk menjawabnya. Ya, silakan. Ya, silakan kalian jawab. Ya, ini tugas ini dikerjakan secara perorangan ya, bukan lagi per kelompok. Tadi kita sudah mengerjakan secara berkelompok. Nah, sekarang kalian mengerjakan latihan dengan per orang. Mungkin kurang jelas, Ibu akan perbesar supaya terlihat jelas. Nggak usah, langsung saja dijawab. Ya, Ibu beri waktu 10 menit. Pertanyaannya gampang saja. Nah, setelah selesai, kalian bisa dikumpul oleh ketua kelasnya. Iya, silakan Nanda kumpulkan.
Ya, dikumpul ya. Iya, sudah ya. Ya. Ya, sudah ya. Sudah. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini berakhir dan kita akan bertemu di waktu yang akan datang. Semoga apa yang kita pelajari hari ini diulangi kembali hingga sampai di rumah. Terima kasih pada anak-anakku. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratnawati Nur, calon guru penggerak angkatan 9 dari UPT SDN nomor 138 Impres Mangulak B, Kabupaten Takalar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Hasmina, dan bersama pengajar praktik saya, Ibu Endang Ayu Patrianingsi, yang juga sebagai supervisor. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan tahap akhir supervisi akademik, yaitu pasca observasi. Berikut ini adalah kegiatan pasca observasi yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hasmina, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik, Bu. Kita akan memasuki kegiatan pasca observasi. Nah, saya mau bertanya, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Perasaan saya lega, bahagia, dan puas karena prosesnya berjalan dengan baik. Menurut Ibu, apakah proses pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Iya, sudah sesuai, Bu. Hal-hal apa saja yang membuat Ibu merasa puas dan tidak puas dari kegiatan yang dilaksanakan tadi? Yang membuat saya puas, sebagian besar murid sudah mampu menunjukkan progres yang signifikan sesuai tujuan yang ingin dicapai. Mereka sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan berdiskusi kelompok dan menunjukkan kepercayaan dirinya. Kemudian yang membuat saya tidak puas, masih ada siswa yang belum aktif dalam berdiskusi, belum menunjukkan keaktifannya, dan masih sibuk bermain sendiri. Mungkin mereka punya gaya belajar sendiri yang berbeda dengan murid lainnya. Dari pengamatan Ibu tadi, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa tersebut, Bu? Ketercapaian siswa sebagian sudah tercapai, meskipun masih ada beberapa yang belum mencapai kompetensi yang diujikan. Itu disebabkan saya belum memahami mereka yang memiliki perbedaan atau keberagaman. Nah, apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran tadi, Bu? Kalau saya lihat, yang menjadi kesulitan tadi saat pembelajaran adalah membutuhkan alat peraga yang memuatkan pemahaman mereka dalam memahami materi yang saya ajarkan. Nah, kalau kesulitan Ibu sendiri apa? Kesulitan saya adalah dalam pembuatan RPP, Bu, yang memenuhi kebutuhan siswa dalam karakter mereka yang berbeda-beda. Dan
penyusunan RPP yang berdiferensiasi yang tepat agar keberagaman belajar siswa yang lebih terpenuhi sehingga berdampak pada hasil belajarnya. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menjadikan alternatif kesulitan yang Ibu sebutkan tadi? Mungkin akan banyak bertanya pada guru yang senior tentang RPP yang berdiferensiasi sehingga saya dapat melayani siswa yang dengan belajar untuk mereka belajar dengan nyaman. Nah, hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari kegiatan tadi, Bu? Yang saya dapatkan adalah mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan membuat mereka nyaman dalam belajar. Lalu, apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Mungkin saya akan mempersiapkan diri lebih baik lagi dengan cara menyusun RPP khususnya yang memenuhi kebutuhan siswa. Baik Bu, saya rasa sudah cukup ya. Semoga apa yang Ibu rencanakan ke depannya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak Bu atas waktunya dan buat pengajar praktik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.